Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semuanya? Semoga kalian semua senantiasa diberikan kesehatan dan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik. Untuk selanjutnya, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Untuk berdoa dipimpin oleh muslimin. Silakan adik muslimin untuk memimpin doa. Baik, amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang kita jadikan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Baik adik-adik semuanya, sebelum kita mulai ke pembelajaran, lebih baik kita menyanyikan lagu daerah ya, lagu daerah dari Provinsi Jawa Barat yang judulnya Es Lilin. Oke, terima kasih kepada adik-adik semuanya. Oke, sebelum dimulai, kakak akan membacakan kompetensi dasar ya pembelajaran kita hari ini terkait dengan keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Baik, materi pokok pagi ini adalah keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Nah, untuk kompetensi dasarnya, yang pertama, menghormati keberagaman norma-norma suku, agama, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika sebagai sesama ciptaan Tuhan. Selanjutnya, menghargai keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi keberagaman suku, agama, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Oke, selanjutnya yang keempat, mendemonstrasikan hasil identifikasi suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nilai-nilai karakter yang akan diperoleh dalam pelajaran ini yaitu religius, nasionalisme, dan tanggung jawab. Oke, kemudian untuk indikator pencapaiannya dalam nilai karakter yang religius, yang pertama, bersyukur atas keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Kemudian, menghargai keberagaman norma, suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Memiliki keinginan kuat untuk mempelajari keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Kemudian, memiliki sikap tidak membedakan teman berbeda-beda suku, agama, dan ras. Kemudian tentang integritas, rasa ingin tahu, mendeskripsikan keberagaman masyarakat Indonesia, menganalisis faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia, mendeskripsikan keberagaman ras dalam masyarakat Indonesia. Kemudian dalam tanggung jawab, yaitu kita indikator pencapaiannya menyusun laporan hasil telaah keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Menyajikan laporan hasil telaah keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Oke adik-adik, kakak akan bawakan materi kelas pada hari ini, keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Perbedaan tersebut terutama dalam hal suku, bangsa, ras, agama, keyakinan, ideologi, politik,
sosial budaya, ekonomi, dan jenis kelamin. Keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan kekayaan dan keindahan bangsa. Keberagaman suku bangsa dan budaya, keberagaman bangsa Indonesia terutama terbentuk oleh jumlah suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Sangat banyak dan tersebar di mana-mana. Setiap suku bangsa mempunyai ciri atau karakter tersendiri, baik dalam aspek sosial maupun budaya. Menurut penelitian Badan Pusat Statistik Nasional yang dilaksanakan pada tahun 2010, di Indonesia terdapat 1128 suku bangsa. Antar suku bangsa di Indonesia memiliki berbagai perbedaan, dan itulah yang membentuk keanekaragaman di Indonesia. Keberagaman agama dan kepercayaan, keberagaman ras. Selanjutnya, arti penting memahami keberagaman di dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Keberagaman masyarakat Indonesia memiliki dampak positif sekaligus dampak negatif bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Dampak positif memberikan manfaat bagi perkembangan dan kemajuan, sedangkan dampak negatif mengakibatkan ketidakharmonisan, bahkan kehancuran bangsa dan negara. Keberagaman suku bangsa, budaya, ras, agama, dan antar golongan menjadi daya tarik wisatawan asing untuk berkunjung ke Indonesia. Kita tidak hanya memiliki keindahan alam, tetapi juga keindahan dalam keberagaman masyarakat di Indonesia. Perilaku toleran terhadap keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan, persatuan dan kesatuan di sebuah negara yang beragam dapat diciptakan salah satunya dengan perilaku masyarakat yang menghormati keberagaman bangsa dalam wujud perilaku toleran terhadap keberagaman tersebut. Sikap toleransi berarti menahan diri, bersikap sabar, membiarkan orang lain berpendapat, dan berhati lapang terhadap orang-orang yang memiliki perbedaan pendapat. Toleransi sejati didasarkan sikap hormat terhadap martabat manusia. Toleransi sikap sejati didasarkan sikap hormat terhadap martabat manusia, hati nurani dan keyakinan, serta keikhlasan sesama apapun agama, suku, golongan, ideologi, atau pandangannya. Baik adik-adik, nah itulah materi yang sudah kakak sampaikan. Silakan dibentuk kelompok, dibagi 5 orang ya. Dari kelas ini kan ada 20, jadi satu kelompoknya 4 siswa. Silakan, nanti kita akan diskusi kemudian tanya jawab. Silakan dibuat kelompoknya. Baik adik-adik semuanya, apakah sudah selesai diskusinya? Oke, kakak coba ya, periksa ya. Untuk kelompok A, ini jawabannya ya, kakak. Oke. Oke, baik. Jadi yang nomor 1, jelaskan penyebab keberagaman suku, bangsa, dan budaya di Indonesia. Yang pertama, 1, letak strategis wilayah Indonesia. Yang kedua, kondisi negara kepulauan. Kemudian yang ketiga, perbedaan kondisi alam. Yang keempat, keadaan transportasi dan komunikasi. Kemudian yang terakhir, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Ya, betul semua ya jawabannya ya untuk adik-adik. Oke, kelompok 2 atau kelompok B ya, jawaban nomor 2 ya betul sekali.
Jadi di Pulau Jawa itu ada beberapa suku. Yang pertama suku Jawa, suku Sunda, suku Baduy, dan suku Samin. Jadi kelompok C untuk jawabannya yaitu manfaat keanekaragaman di lingkungan sekolah. Antara lain, yang pertama, menghargai perbedaan dalam lingkungan pergaulan dengan sesama di sekolah. Kemudian saling mengenal satu sama lain ya. Yang selanjutnya memperkokoh persatuan dan kesatuan. Oke, terima kasih jawabannya. Baik, adik-adik semuanya, setelah proses pembelajaran, kakak akan sampaikan kesimpulan atas pembelajaran kita hari ini. Nah, ini salah satu keberagaman ya, suku, adat, bangsa, budaya, ras, dan antar golongan. Nah, ini selanjutnya ada masjid ya untuk ibadah orang Muslim, kemudian ada gereja untuk ibadahnya orang Kristen, kemudian ada pula kelenteng dan vihara. Nah, kita meskipun berbeda-beda tetap satu jua ya adik-adik ya, sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika. Oke, selanjutnya Hirul Kalam, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila kakak banyak kesalahan, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, karena kesalahan itu datangnya dari kakak pribadi dan kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa nanti dipersiapkan ya untuk pelajaran di minggu depan untuk dibaca-baca terlebih dahulu. Kita ketemu lagi dalam keadaan sehat walafiat di tempat yang sama. Terima kasih.